Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik Sagittarius, hari ini kita masih mengangkat judul yang sama, yaitu Restu Semesta. Masalah terberatmu akan segera berakhir. Oke, Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagi bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Sagittarius, kita mulai saja dengan kartu yang pertama ya. Di sini kita punya The Fool. Kartu kedua, di sini ada Knight of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Four of Pentacles. Kartu kelima, di sini ada Queen of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Judgment. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Four of Cups. Baik. Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Restu semesta, masalah terberatmu akan segera berakhir. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Cups. Nah, ini menggambarkan situasi yang tidak nyaman. Ini menggambarkan kejenuhan, ini menggambarkan kebosanan, dan ini menggambarkan rasa lelah, rasa capek. Sepertinya saat ini, ya, kamu sedikit demi sedikit mulai mengerti, mulai tahu, dan kamu merasa lelah dan bosan jika kamu terus-terusan berada di fase bawah, berada di fase keterpurukan. Sepertinya saat ini kamu sedikit demi sedikit mulai mengerti dan mulai kembali menata kehidupanmu dan mulai kembali menimbulkan atau merajut kembali semangatmu, merajut kembali hatimu agar kamu yakin untuk melangkah, untuk keluar dari situasi yang kamu alami saat ini. Nah, jadi di sini sepertinya kamu mulai mengerti, kamu mulai paham dan mulai mengambil pelajaran yang baik ya dari situasi yang kamu alami saat ini. Nah, di sini kamu mulai paham jika kamu selalu diam saja, jika kamu tidak berbuat apa-apa, jika kamu masih juga dalam fase dalam situasi yang namanya mager, ya, malas gerak begitu ya, dalam situasi santuy begitu ya, dalam situasi posisi wena begitu ya, maka kamu tidak akan kemana-mana, maka kehidupanmu tidak akan bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, inilah yang sudah kamu mengerti. Sedikit demi sedikit kamu mulai bangkit lagi, ya, walaupun tertatih, walaupun merangkak, tetapi kamu berusaha untuk keluar dari kubangan situasi keadaan yang kamu alami saat ini. Dan sepertinya ya, kamu mulai mendapat restu dari semesta. Dan sepertinya semesta mulai menunjukkan jalan kepada dirimu. Nah, jadi di sini mungkin kamu mulai coba kembali mencari pekerjaan yang baru. Mungkin kamu mulai berusaha kembali, mulai berbisnis kembali dengan sisa tabungan yang kamu miliki, dengan dana darurat yang kamu miliki saat ini. Walaupun usaha kecil-kecilan, walaupun dagang kecil-kecilan, ya, walaupun kamu jualan dari komplek ke komplek, dari pintu ke pintu, tetapi kamu lakoni. Nah, tentunya
Ya, sepertinya semesta menunjukkan jalan yang baik kepada dirimu. Sepertinya saat ini, ya, kehidupanmu mulai bisa lebih baik. Ya, kamu mulai memiliki penghasilan. Walaupun kecil, tetapi kamu tetap bisa menyisihkan dari setiap penghasilan yang kamu miliki setiap harinya. Dan sehingga sepertinya tabunganmu sebentar lagi akan mencukupi, tabunganmu sebentar lagi akan bisa untuk memulai suatu usaha, memulai suatu bisnis yang lebih baik dari sebelumnya. Dan sepertinya dari setiap penghasilan yang kamu sisihkan, kamu akan bisa kembali mencari pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi di sini guru terbaikmu saat ini, pelajaran yang berharga yang pernah kamu miliki saat ini adalah situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak baik-baik saja, kegagalan, keterpurukan yang selama ini kamu alami. Nah, ini mungkin salah satu cara kerja semesta. Ini adalah cara semesta bekerja. Kamu dihadapkan dulu dengan keterpurukan, dengan kegagalan, ya, baru kamu belajar dari itu semua, dan sepertinya saat ini kamu mulai bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya, mulai menata kembali kehidupanmu, dan sepertinya sebentar lagi kehidupanmu akan bisa maju, akan bisa berkembang, akan bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu yang pertama, ya. Di sini kita punya The Fool. Nah, ini menggambarkan, ya, ada sesuatu yang baru, ada perkembangan, ada kemajuan, ya, di dalam kehidupanmu. Seperti di sini kamu sedang memulai siklus baru dalam kehidupanmu dengan semangat yang besar, ya, dengan pengalaman yang bisa dibilang lebih baik dari sebelumnya, ya, dan dengan keinginan yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah, sepertinya di sini kamu telah mampu mendengarkan sinyal, menangkap sinyal dari semesta bahwa kamu harus mulai bergerak, bahwa kamu harus terus berjuang, bahwa kamu harus terus mencoba. Apapun itu, yang penting bisa membawa perbaikan untuk kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, ini menggambarkan semangat, ya, menggambarkan gairah. Sepertinya saat ini kamu mulai menemukan kembali passionmu. Sepertinya saat ini kamu lebih mengenal dirimu, ya, dan kamu mulai bisa merajut hari-harimu menjadi lebih nyaman, menjadi lebih tenang dari sebelumnya, sehingga kamu lebih bersemangat dalam menjalani setiap aktivitasmu. Di sini kamu menjadi lebih bergairah, lebih memiliki energi yang besar untuk terus berjuang, untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik, ya, baik di bidang pekerjaan, baik di bisnis dan usaha yang baru kamu rintis, ataupun di dalam keseharianmu, ya, di dalam aktivitasmu sehari-hari. Nah, jadi di sini sepertinya sedikit demi sedikit kamu mulai bisa memenuhi kebutuhanmu. Di sini sepertinya sedikit demi sedikit kamu mulai bisa mensejahterakan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, seperti keluarga, ya, pasanganmu, kedua orang tuamu, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan di sini juga menggambarkan kamu ibarat seorang satria, seorang pahlawan di dalam kehidupanmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, di sini mereka tahu betul perjuanganmu dari kamu jatuh, dari kamu belum memiliki apa-apa, dari kamu sebelumnya terpuruk, ya. Setelah itu kamu mulai merangkak, mulai berjuang, mulai melangkah, dan akhirnya sepertinya saat ini situasi mulai membaik, situasi mulai berpihak, situasi yang baik mulai berpihak kepada dirimu, dan saat ini sepertinya kamu mulai bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu mulai bisa mensejahterakan keluargamu, mensejahterakan kedua orang tuamu. Bahkan kamu bisa berbagi untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi di sini mereka tahu betul bagaimana perjuanganmu dalam memperjuangkan kehidupan ini. Jadi seolah-olah di sini mereka melihat
kamu. Mereka memandangmu sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang hero bagi kehidupanmu sendiri ataupun bagi mereka, orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga, maaf. Di sini ada Five of Pentacles. Nah, ini menggambarkan masa lalumu. Ini menggambarkan kesengsaraan, penderitaan, kekecewaan, dan kegagalan yang pernah kamu alami dulu. Tetapi di balik itu semua akan ada harapan, ya, akan ada keberuntungan, akan ada kemajuan, ya. Jika kita yakin, ya, jika kita ambil pelajaran yang baik dari itu semua. Dan sepertinya fase ini telah kamu lewati dengan sangat bijaksana. Nah, jadi di saat perjuanganmu kemarin, kamu begitu sangat mengerti, ya, begitu sangat tahu apa rasanya penderitaan, apa rasanya terpuruk, apa rasanya berada di bawah. Nah, jadi di sini saatnya kamu bangkit kembali dan sepertinya kamu tidak ingin mengulang masa-masa itu. Sepertinya yang ada pada dirimu saat ini hanyalah terus menjadi yang terbaik, hanyalah ingin terus membawa kehidupanmu agar menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Pentacles. Tidak ada perubahan, ya, belum ada perubahan, masih dengan semangat yang sama, masih dengan keinginan yang sama bahwa kamu ingin terus menjadi yang terbaik, bahwa kamu ingin terus membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, dan kamu ingin terus membawa kehidupanmu agar lebih maju, agar lebih sejahtera setiap harinya. Nah, jadi di sini kamu tidak akan teralihkan. Fokusmu tidak akan hilang oleh hal-hal yang tidak berguna. Di sini kamu tetap fokus, tetap intens dalam perjuangan, ya, dalam berikhtiar, dalam ketekunan untuk mencapai apapun yang kamu impikan saat ini. Oke, Sagi, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini ada Queen of Wands. Nah, ini menggambarkan kemandirian. Ya, tampak di sini kamu berjuang, kamu bekerja, ya, kamu berusaha di atas kakimu sendiri. Nah, saat ini kamu memiliki yang namanya perbaikan-perbaikan, kemajuan-kemajuan dalam kehidupanmu, yaitu mungkin saja pekerjaan yang baik, ya, bisnis dan usaha yang lancar, keluarga yang bahagia, ya, keluarga yang sejahtera, ataupun kesehatan yang prima, begitu ya. Ini kamu lakukan dengan perjuanganmu sendiri. Nah, jadi di sini kamu tampak seperti seorang yang sangat mandiri dan memiliki empati yang besar. Kamu ingin selalu menjadi seseorang yang berguna bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu ingin selalu berbagi, ya. Kamu tidak segan-segan berbagi rezeki, kamu selalu berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Nah, inilah dirimu saat ini. Bahkan kamu ingin selalu memudahkan urusan orang-orang lain yang ada di sekitarmu. Nah, jadi di sini kamu mulai memiliki kepribadian yang bisa dibilang super, begitu ya. Kamu mandiri, kamu penyayang, kamu pengertian, ya. Kamu jujur, bertanggung jawab, dan memiliki empati yang besar untuk orang-orang di sekitarmu. Oke, dan ini juga menggambarkan semangat yang tinggi, gairah yang besar, energik. Nah, jadi di sini kamu selalu bersemangat dalam hal apapun. Yang penting hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kamu selalu antusias untuk selalu belajar sesuatu yang baru, ya, untuk selalu menambah pengalaman dan wawasanmu, begitu ya. Kamu selalu bersemangat untuk terus merubah, untuk terus memperbaiki dirimu, memperbaiki kehidupanmu. Oke, Sagittarius, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Judgment. Nah, ini juga menggambarkan perubahan yang baik, kemajuan, peningkatan, perkembangan di dalam hidupmu, di dalam dirimu akan datang sebentar lagi. Nah, kartu inilah yang menggambarkan sepertinya kamu telah berdamai dengan masa lalumu, sepertinya kamu telah seolah-olah memulai hidup baru, melangkah dari awal lagi, ya, melangkah dengan lega, ya, dengan semangat penuh, dengan keinginan yang kuat, dan dengan semangat yang berkobar-kobar.
Nah, sehingga membawa perubahan-perubahan baik di dalam kehidupanmu, sehingga membawa peningkatan, membawa kemajuan di dalam kehidupanmu. Nah, jadi di sini sepertinya kehidupanmu akan lebih sejahtera dari sebelumnya. Sepertinya pekerjaanmu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bisnis dan usaha menjadi lebih lancar, lebih sukses dari sebelumnya. Oke, itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga hal-hal baik dan semoga masalah terberat temanku Sagittarius akan segera berakhir dengan restu dari semesta. Jadi teruslah berprasangka baik terhadap semesta, terhadap pencipta, dan terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Sehingga hal-hal baik juga akan datang kembali tertarik ke dalam kehidupan kita. Oke, Sagittarius, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah.